Itu saat Yesus pergi berjalan saat melayani, lalu banyak orang di situ mengatakan dia seperti tidak waras. Karena kenapa? Karena dia banyak melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi orang itu bertanya, kenapa orang ini kayaknya kerasukan setan? Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena orang tuanya melihat dia takut sebagai manusia biasa, dia takut anaknya akan dipukul atau dikeroyok sama orang itu. Lalu orang tuanya bilang, ayo pulang. Dengar. Enggak, mulut siapa sih yang berani mengatakan bahwa dia tidak waras lagi? Kok Tuhan katakan tidak waras? Makanya dia mulutmu. Dia mulutmu, bisa dia mulutmu. Ya, kenapa terus saja ngoceh muncungmu? Kan dari nggak bisa dia muncungmu. Diam. Kau diam, kau bilang. Aku lagi nerangkan ngoceh-ngoceh muncungmu di situ. Oke, ya. Kalau kau mau dengar, dia muncungmu. Kalau hatimu sudah digumuli dengan setan rojim, kau tidak bakalan bisa mengusir setan orang. Kak, kalau orang benar itu pasti bisa mengusir setan. Ya, sebentar dulu kak, sebentar. Kakak bilang tadi setan rojim. Ya, sebentar dulu kak. Kakak jangan bagus juga. Siap sampai akhir. Sebentar dulu. Setan rojim itu artinya, kakak tahu nggak artinya apa? Sebentar. Setan rojim itu artinya setan yang terkutuk. Nah, kalau menurut kakak di Galatia 3:13 yang terkutuk siapa? Jangan lompat-lompat kau dulu. Ini selesaikan dulu. Jangan lompat-lompat kau. Kakak ngomong setan rojim. Saya bilang setan rojim artinya setan yang terkutuk. Nah, kalau di dalam Galatia 3:13 yang terkutuk siapa kak? Yang terkutuk siapa kak? Itulah yang kau ikuti. Yang terkutuk siapa kak di dalam Galatia 3:13? Ngapain kau lari-lari ke situ? Sekarang ini dulu. Bukan, karena kakak tadi ngomong setan rojim. Ini. Jadi ini tutorial untuk kamu kak. Itu perumpamaan antara Tuhan dengan Bejibul setan. Tahu? Kebiasaan kau kayak gitu. Ini perumpamaan antara Tuhan dengan Bezebul. Berarti Tuhan kamu bisa diperumpamakan. Jangan ini. Setan tahu, nggak mau kuterangkan kau. Oke, kakak terangkan ya. Coba terangkan Dinda. Setan kau. Ya, Dinda terangkan. Kalau kau nggak ada otak, diam. Kau buka kau. Oke, saya diam. Bahas Al-Qur'anmu, jangan kau bahas silakan terangkan kak. Silakan. Ya, silakan. Cik ontol besar, semua anak tahu. Itu kau yang tanya kau, tahu kau. Gak boleh kayak begitu ya. Kebiasaan kau kayak gitu. Kau teriak-teriak. Kau pikir aku gak bisa teriak? Oh iya, teriak kakak. Enak aja kamu. Ya. Gimana kak? Setan, kau baca dulu dari ayat pertama. Udah aku baca kak. Ternyata. Tadi aku bagus ternyata. Kamu, tapi kau mau ngajak aku ribut. Iya, oke. Aduh kan kena kok kan. Kau mau kuterangkan kau. Iya, gimana kak? Kuterangkan kau kayak gitu kau setan. Kakak kena kak. Itulah kakak. Kakak suka kali ngomong kon-kon. Kakak nih jadi cantik loh. Kak, memang cantik, aku lebih cantik dari kau Nora. Ya coba ya, kakak udah saya besarkan. Silakan kak, open cam. Aku nggak perlu open cam samamu. Rugi aku open cam samamu kau. Ya udah. Ini kan gini kan. Makanya jangan congormu besar. Oke, aku baca ya kak ya, aku baca ya. Ya, aku baca. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu. Jadi kalau kakak mau merampok, harus kakak ikat dulu dia punya rumah. Jangan kau simpulkan, tak boleh. Memang kan kayak begitu. Tidak bisa kau merampas kalau tidak kau ikat dahulu orang yang punya rumah kak. Kau dengar, mau kau dengar? Enggak, mau dengar? Ya, oke, silakan. Diam kamu, kalau mau kuterangkan diam, congormu jangan ngomong ya. Oke. Ya, silakan. Itu harusnya kau baca dari ayat pertama. Apa tujuan perumpamaan dari ayat pertama itu sampai terakhir? Kalau kau baca cuma satu ayat, nanti cara berpikirmu itu akan gagal paham. Oke, coba saya baca ya kak. Saya baca, oke. Saya baca ya. Ini berikutnya Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kau kalau membaca bagus-bagus kau, jangan kau potong-potong, setan. Bagus-bagus kau baca. Oke. Ini kan waktu kaum keluarganya, iya kak. Ini aku baca kak. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, Yesus kan? Sebab kata mereka ia tidak waras lagi kak. Bagaimana nih kak?
Gimana nih Kak? Ternyata ia tidak waras lagi katanya Kak. Baca sampai Masa habis Yesus dikatakan gila Kak? Kau baca Yesus sampai dikatakan habis. gila ini Kak. Kak, tidak waras Kau lagi baca artinya dulu apa? sampai habis. Sudah ternyata, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, kalau kakak mau Seterusnya merampok, lagi Kak, sampai habis kau baca. Dia udah. tahu jangan Tetapi jangan apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Loh, Ya. jadi Yesus kerasukan roh jahat, Kak? Kau habis udah siap kau baca belum kan? Iya udah. Belum. Terakhirnya dikatakan begini Kak, yang 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Berarti kerasukan. Kau dengar ya, biar ku terangkan ya, dengar. Oh, iya, Kau iya, dengar. iya. Mau kau ku terangkan kan? Ya silakan. Mau diterangkan? Mau. Mau, jangan ngomong congormu ya, kalau ku terangkan ya. Oke. Nah, itu perumpamaan saat Yesus mau melayani, lalu banyak orang datang melihat dia. Kak, Yesus sehingga- pelayan ya Kak? Diam congormu, kalau ku terangkan. Tunggu dulu, Kau waktu bisa dia diam. mau melayani, jadi dia pelayan Kak? Diam, kau diam, biar ku terangkan dulu. Oke. Tapi kau bilang tadi mau terangkan, kenapa congormu Iya kakak bilang katanya dia melayani, jadi Kau aku diam. berpikir berarti Yesus pelayan. Kayak Aku apa bilang, namanya? kau diam. Twitter. Apa Kau namanya? bisa diam nggak? Pelayan itu apa namanya? Twitter. Kau bisa diam gak? Iya tunggu dulu Kak. Bisa Apa diam tuh nggak? nama pelayannya? Twitter, Memang sweater. benar-benar kau anak lontek rasa kau, nggak mau dengar orang kau ngomong, mau congormu aja. Oke. Enggak Kayak gitu. pelayan. Sweater. Saya kan cuma Kau bilang waiters itu loh kalau Kak. mamamu orang bagus nggak kayak gitu congormu. Tahu? Ya, sudah silakan. Kayak gitu didikan mamamu. Hah? Sama Ya, bapakmu ya. samamu. Kalau orang ngomong itu dihargai, jangan Oke. congormu terus Enggak, tadi kan ngomong. kakak bilang melayani, makanya Diam aku dulu, belum berpikir siap jadi aku kayak ngomong, sweater. kau. Sweaters. Aku silakan. Orang belum siap ngomong kau terus aja ngoceh muncungmu. Iya. Bisa diam nggak congormu? Oke. Diam, jangan sempak ku dengar ya. Keluar bilang sempak. kata dari muncungmu ya. Kakak bilang sempak. Jangan Diam, gitu, aku diam. lagi kumpulkan donasi untuk beli sempak. Sempak. Sempak, kakak bilang tadi, Kurasa jangan sempak, kupingmu ku dengar, udah jangan kurasa udah sempak. pekak kupingmu. Sempat, Kupingmu. sempat. Oke. Orang nggak ada ngomong pekak. Kayak mana lah mau nerangkan samamu orang kayak gini. Makanya otakmu itu kayak gitu Nora terus. Iya. Terus otakmu itu makin bodoh kau kalau kayak gitu, tahu kau. Iya. Makanya kau dengarkan dulu orang ngomong, baru kau udah siap aku ngomong, baru congormu ngomong. Oke. Bisa aku ngomong? Ya silakan, aku kan udah Ya, diam. kalau aku ngomong jangan ngomong muncungmu ya. Oke. Itu saat Yesus pergi berjalan saat melayani, lalu banyak orang di situ mengatakan dia seperti tidak waras. Kenapa? Karena dia banyak melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi orang itu bertanya, kenapa orang ini kayaknya kerasukan setan? Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena orang tuanya melihat dia takut sebagai manusia biasa, dia takut anaknya akan dipukul atau dikeroyok sama orang itu, lalu orang tuanya bilang, ayolah pulang. Dengar. Enggak, mulut siapa sih yang berani mengatakan bahwa dia tidak waras lagi kok Tuhan katakan tidak waras? Makanya dia mulutmu. Oke. Dia mulutmu, bisa dia mulutmu. Ya, Kenapa silakan. terus saja ngoceh muncungmu? Kan dari Nggak tadi bisa dia muncungmu. diam. Kau diam, kau bilang, aku lagi nerangkan ngoceh-ngoceh muncungmu di situ. Oke, ya. Kalau kau mau dengar, dia muncungmu. Nah, udah itu, dia lalu Tuhan mengatakan kayak gini. Suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan jika suatu ini ayat berapa tadi? Ayat 17 ya. Kok 17? Tunggu ya. Kok 17? Mulai ayat 20 ya. Iya. Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah banyak berkerumun orang-orang sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarga Yesus masuknya secara lahiriah. Yesus itu secara lahiriah, lalu datanglah keluarganya mengambil dia. Kata mereka, ia tidak waras. Kata orang-orang yang di situ, bukan kata keluarganya yang ngomong. Oh iya. Terus? Udah. Dan ahli-ahli Taurat, yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bajibul. Tahu kau, ahli-ahli Taurat itulah orang-orang Farisi. Udah, yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang datang dari
Allah Bapak sendiri. Orang itu belum pernah melihat. Oh. Iya, terus Dengan penghulus setan, ia mengusir setan. Nah, orang itu melihat bahwa Yesus itu bisa mengusir setan. Jadi sepertinya orang itu dibilang kalau ini nggak betul ini, berarti ini setan. Lalu datang Yesus mengatakan, di manalah pernah kau lihat setan mengusir setan? Kan di sini dibilang. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir setan? Iblis dapat mengusir iblis. Iya sama itu tolol. Iblis itu setan juga kayak kau. Kalau suatu bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tunggu dulu sebentar. Ini sebentar dulu. Ini mereka Yesus mengatakan ini perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, yang biasanya mengusir setan ini siapa? Orang yang bisa mengusir setan hanya orang yang benar. Kalau iblis tidak pernah mengusir temannya Yesus pernah iblis. mengusir setan enggak? Kalau Yesus iblis pernah selalu mengusir setan mendatangkan temannya iblis, tahu kau? Iya. Enggak, sekarang saya tanya, Yesus pernah mengusir setan enggak? Tidak suka dengan kegelapan, ngerti kau Nora? Iya. Kegelapan tidak Yesus suka pernah dengan mengusir kegelapan. setan enggak, Kak? Enggak, Yesus pernah mengusir setan. Pernah. Orang yang berada dalam kuasa Roh Kudus yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bisa mengusir setan. Nah, tapi ini perumpamaan. Ada setan. Perumpamaannya bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Setan. Ngerti? Kalau hatimu sudah digumuli dengan syaitanir rojim, kau tidak bakalan bisa mengusir setan orang. Kak, kalau orang benar itu pasti bisa mengusir setan. Ya, sebentar dulu, Kak. Kakak sebentar. Kakak bilang tadi syaitanir rojim. Ya, sebentar dulu, Kak. Kakak jangan protes juga. Iya, sebentar dulu. Syaitanir rojim itu artinya, Kakak tahu nggak artinya apa? Sebentar. Syaitanir rojim itu artinya setan yang terkutuk. Nah, kalau menurut Kakak di Galatia 3:13 yang terkutuk siapa, Kak? Jangan lompat-lompat kau dulu. Ini selesaikan dulu. Jangan lompat-lompat kau. Kakak ngomong syaitanir rojim. Saya bilang syaitanir rojim artinya setan yang terkutuk. Nah, kalau di dalam Galatia 3:13 yang terkutuk siapa, Kak? Yang terkutuk siapa, Kak? Itulah yang kau ikuti. Yang terkutuk siapa, Kak, di dalam Galatia 3:13? Ngapain kau lari-lari ke situ? Sekarang ini dulu. Bukan, karena Kakak tadi ngomong syaitanir rojim. Nah, kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Inilah dulu. Aku nggak bahas Al-Quranmu. Kaunya membahas Al-Quran. Ya, lanjut. Makanya kau layani. Aku nggak mau bahas Al-Quranmu, tahu kau? Iya, lanjutlah, woi. Jangan kau bahas Alkitab orang kalau kau nggak ngerti artinya. Iya, lanjut. Makanya jangan sembarangan kau bahaslah Al-Quranmu. Bahas Al-Quranmu, kau katakan di sini. Inilah isi Al-Quran, ayat segini. Jangan Alkitab orang kau bahas di rumahmu, tahu? Jadinya orang itu jadi gagal paham kau bikin. Sementara kau yang kau katakan itu tidak ada yang benar satupun. Jangan kebiasaan kau kayak gitu. Iya. Nah, lanjut. Iya, makanya minta maaf kau. Sama maafmu. Maaf. Oke. Nah, kayak gitu kau caranya minta maaf. Itulah kalau sama kami nggak ada kayak gitu minta maaf. Tuhan Yesus ampunin segala kesalahanku. Jadi kalau kalian minta maaf, Oke. gitu. Saya minta maaf. Tidak mau memaafkan orang yang sudah minta maaf. Tapi jangan diuji kembali, tahu kau? Kau udah gagal paham kau sembarangan kau ngutak ngatik firman orang. Kenapa rupanya enggak Al-Qur'anmu aja kau bahas di rumahmu ini? Oh, yang berfirman ini orang bukan Tuhan. Kak, yang berfirman ini orang bukan Tuhan. Tapi kau nggak ngerti isi Alkitab, tahu kau? Jadi Kakak dibilang mengutak-ngatik firman orang. Kakak bilang tadi mengutak-ngatik firman orang. Jadi yang berfirman ini orang, bukan Tuhan Kakak. Nanti kalau aku bilang kau panjangin aja jengkokmu biar banyak malaikat bergantungan di jengkokmu itu. Kenapa kau nggak pakai jenggot? Laki-laki perempuan mana ada jenggot, Kak? Loh, tapi biar bergelantungan malaikat di jengkokmu itu nanti. Sejak kapan perempuan ada jenggot? Ini Kakak ini seblek juga di hidungmu ternyata. ada setan. Hati-hati kalau ngomong, Kak. Nanti Kakak dikatakan tidak waras lagi. Loh, kok nggak waras? Itu kan Oh, ini menurut Markus 3 nomor 21. Mereka mengatakan bahwa ia tidak waras lagi. Nanti Kakak dibilang tidak waras loh. Kaunya yang nggak waras. Nggak ada di bumi yang lanjut bilang aku. lanjut lagi, Kak. Lanjut. Bilang aku nggak waras. Ya, teruskan, Kak. Tapi Saya kalau lagi kau memang senang. benar-benar nggak waras membahas Alkitab orang, memframing Alkitab orang, sembarangan kau. Jangan biasakan kayak gitu. Bahaslah Al-Qur'anmu. Jangan kau bahas Alkitab orang biar bagus umum ini. Biar banyak orang yang percaya kepada Muhammad. Terangkan kebaikan Muhammad. Tahu kau? Terangkan apa artinya Alkitabmu itu. Itulah nampak ilmumu tidak ada. Yang ada modal congok. Kalau Kakak mau merampok ilmu itu, ada, Kakak kau tengok harus itu. mengikat, Yang berilmu semua itu.
Bukan kayak kau caranya Kak, bicara. kalau kakak mau merampok kakak harus mengikat, Kak. Anak Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk merampok, untuk berbuat jahat. Tidak pernah ajaran Kristus kami mengajarkan itu. Tapi kalau ajaran Kak, kalian ada yang mengajarkan kayak gitu. Tapi kalau dari yang dia suruh muridnya ambil itu rupanya tanpa permisi, Makanya Kak. kalau kau mau tahu isinya, jangan kau asal framing, kau baca dulu semua, baru kau ngerti. Paham kau? Ya, lanjut, Kak, lanjut. Capek Nah, melayanimu. Memang kalau loh, udah kan jangan capek, IQ-nya Yesus saja melayani loh. IQ rendah, kayak gini lah IQ rendah. Kalau mau buka room, modal Emang comot. Kakak IQ kakak udah ada, berapa, Kak? ilmu nggak ada. Ya IQ kayak kau kakak udah ini. berapa tingginya? Apanya? IQ kakak. Oh, jangan kau tanya IQ-ku. Pendidikanku lebih tinggi dari pendidikanmu, tahu? Oh, IQ Ngerti? kakak ini IQ Nggak perlu jongkok. kukatakan ke samamu. Aku lulusan dari mana? Nggak perlu Lulusan kukatakan, dari mana, tapi Kakak? dari Bethlehem? tapi dari cara roommu ini, dari caramu buka room ini, caramu berbicara itu sudah menunjukkan kualitasmu. Tahu? Nampak kualitasmu di sini. Setiap yang nonton melihat kualitasmu sampai di mana, IQ-mu, cara berpikirmu. Ngerti kamu? Oh. Aku malas melayanimu, tapi karena kau tadi framing isi Alkitab, makanya aku naik ke roommu. Jangan coba-coba kayak gitu. Biar bertobatlah kau, bertobat Nora ya. Kau lahir di sini diserahkan sama Cara Yesus bertobat Kristus. itu gimana, Kak? Dibaptis, bertobat kau. Hah? Biar tahu. Bertobat, dibaptis. Pakai apa Bertobatlah. dibaptis, Kau Kak? itu waktu lahir dari mana kau? Kutanya dulu kau. Hah? Saya lahir dari rahim mama saya. Iya, dari rahim mamamu. Waktu kecil kau Kristen apa Islam? Kristen. Nah, udah. Berarti kau dilahirkan ke dunia ini karena berkat kuasa dari Yesus Kristus kau lahir di sini. Tapi setelah kau dibesarkan ternyata kau jadi pengkhianat untuk Yesus Kristus. Kau salibkan lagi dia dalam hidupmu. Tapi tengoklah nanti ya, Nora. Di akhir hayatmu kau tengoklah apa yang akan terjadi atas perbuatan-perbuatanmu ini. Apa? Atas perkataan-perkataanmu akan kau Ya, apa terima. yang Kau terjadi? ucapkan itu perkataanku ya. Apa yang Biar tahu terjadi? kau. Apa yang terjadi? Kau rimang-rimangilah semua perkataanmu itu mengenai rimang-rimangi? Alkitab. Mengenai Alkitab, kau rimang-rimangi Jadi mau semua. kakak saya masuk Kristen lagi? Ya iyalah, harus kau bertobat kau. Kak, kalau saya masuk Kristen Bertobat berarti kau supaya jangan kau dilaknat kau. Percaya sama aku. Kuasa Tuhan itu iya dan amin. Tidak pernah gagal Kak, kuasa Tuhan tapi kalau Yesus saya masuk Kristus. Kristen berarti saya nyembah Biar manusia tahu dong. kau. Bertobat kau. Saya nyembah manusia dong. Aku sebenarnya jijik melihatmu, tapi ku tengok tadi kau framing langsung aku naik. Biar tahu Udah kau, marah jangan dari kebiasaan lakimu, kau kayak gitu. Kak. Menyala-nyalakan Marah Alkitab dia kau. itu. Kayak gini, kayak gini, kayak Ini gini. ngomong itu. Beda ini enggak apa ini? Enggak ada berhentinya. Cacu itu. Dasar Marahin dia kau. itu. Marahin aja. Udah Nggak bisa jelek ditampar. kau. Baru berikan tampar, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Penjelek. Sarupa mabolim kau pangalahom. Tahu kau. Loh. Ah, udahlah Kalau aku saya mau turun begini, karena Kak, aku kalau saya jijik masuk melawan Kristen, kamu. saya Jijik berarti aku melawan makan. kamu. Saya kalau masuk Kristen Aku cuma berarti saya nyembah meluruskan manusia, Kak. isi Alkitab itu aja tadi. Biar tahu kau, setan. Itu marahin dulu Eda ini itu. Dari tadi dia nggak mau masak gitu. Marah kan? Marah dia.